Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast kita bersama Forum Anak Provinsi Bengkulu. Sebelumnya, kenalin nih, nama kakak Hidayatullah Putra. Teman-teman semua bisa panggil kakak dengan sebutan Kak Daye. Nah, podcast kita pada hari ini akan dihadiri sama teman-teman dari Forum Anak Provinsi Bengkulu. Oh iya, kakak nggak sendirian nih. Kakak ditemenin sama Kak Ayuba Daneliza dan Kak Nurul Askia. Halo Kak Askia, halo Kak Ayuba. Halo teman-teman semua. Oh iya, gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Untuk Kak Daya sendiri gimana nih kabarnya sekarang? Alhamdulillah, untuk kakak sendiri baik kabarnya. Oh iya, untuk teman-teman semua, jangan lupa untuk menerapkan 5M ya, supaya kita semua terhindar dari COVID-19. Jadi teman-teman semua, podcast kita pada hari ini akan membahas tentang kita yang berencana perkawinan anak, no. Sebelum kita masuk ke materi kita pada hari ini, kita kenalan dulu yuk sama narasumber kita pada hari ini. Oh iya Kak, bisa diceritain nggak apa aja nih kesibukannya sekarang? Oke Kak Daya, nah untuk Kak Askia sendiri, beberapa bulan ini kesibukan Kak Askia aktif sebagai siswa SMA kelas 12 serta aktif dalam mengikuti beberapa organisasi yang kakak ikutin seperti Forum Anak Provinsi Bengkulu, OSIS, serta ada beberapa organisasi lainnya. Kalau Kak Ayuba gimana? Betul Kak Askia, jadi aku juga sama sebagai siswa dan sebagai organisator, aku juga sedang mempersiapkan untuk persiapan kelas 12 yaitu menuju ke perguruan tinggi negeri. Bener banget Kak Ayuba. Benar sekali nih Kak, kita sekarang itu sudah harus mempersiapkan diri untuk masuk kuliah di tahun depan. Untuk teman-teman yang lagi dengerin podcast ini, jadi kita bakalan langsung masuk ke materi kita pada hari ini. Nah, untuk Kak Ayuba dan Kak Askia, boleh dong dijelasin apa sih definisi perkawinan anak itu? Oke Kak Daye, jadi definisi dari perkawinan anak itu merupakan pernikahan yang terjadi pada anak usia di bawah 18 tahun dan juga merupakan pelanggaran hak asasi anak sehingga membatasi pilihan dan peluang mereka, terus juga mengakhiri masa remaja anak perempuan yang seharusnya menjadi masa bagi perkembangan fisik, emosional, dan sosial sebelum memasuki masa dewasa. Benar sekali nih Kak Ayuba. Jadi, perkawinan anak itu merupakan perkawinan yang terjadi pada anak di bawah usia 18 tahun. Nah, untuk teman-teman yang lagi dengerin podcast ini, maaf sekali kalau suaranya kurang jelas dikarenakan cuaca di Kota Bengkulu saat ini sedang hujan. Jadi teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan apa sih definisi dari perkawinan anak itu sendiri. Nah, sekarang boleh dong dari Kak Siti dan Kak Ayuba dijelaskan apa sih dampak dan penyebab dari perkawinan anak itu. Oke Kak Daya, jadi aku bakal bantu jelasin mengenai faktor pendorong perkawinan anak. Pertama, faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang penting banget nih. Banyak orang tua yang kehilangan mata pencaharian mereka dan melihat anak sebagai beban ekonomi sehingga pernikahan dianggap sebagai solusi. Serta banyak sekali kegiatan belajar mengajar yang tidak efektif karena adanya pembatasan. Maka dari itu, kurangnya kegiatan positif dan produktif yang bisa dilakukan anak serta anak tidak dapat membatasi intensitas mereka untuk berpacaran tatap muka dan kemudian minta dinikahkan ke orang tua mereka masing-masing. Betul sekali nih Kak Askia, jadi faktor pendorong dari terjadinya perkawinan anak selain dari ketidakefektifan mereka dalam belajar, mereka juga adanya faktor ekonomi. Nah, aku bakal ngejelasin tentang dampak dari perkawinan anak nih. Jadi dampak negatif dari terjadinya perkawinan anak itu adalah kesengsaraan fisik, mental, dan seksual mereka nih, terutama pada anak perempuannya. Dan juga bakalan membatasi sosial mereka, baik dalam pertemanan, jejaring sosial yang lainnya, dan juga dari mereka ke masyarakat. Nah, jadi itu merupakan dampak utama yang terjadi yang akan didapatkan oleh anak-anak yang terlibat dalam isu perkawinan anak. Betul sekali Kak Ayuba dan Kak Askia. Jadi teman-teman semua, itu tadi merupakan paparan mengenai faktor pendorong dan dampak dari perkawinan anak. Oh iya nih Kak, kalau boleh tahu nih, Kak Askia pernah nggak sih nemuin isu yang berkaitan dengan topik yang kita bahas pada hari ini? Oke, terima kasih Kak Daye. Jadi kebetulan aku memiliki kenalan nih yang ngelakuin pernikahan anak sebelumnya. Tapi aku nggak tahu pasti nih apa hal yang bikin dia untuk memutuskan ngelakuin pernikahan anak. Tapi yang aku tahu,
kenalan aku ini emang sering banget gonta-ganti pasangan pacaran sebelumnya. Setelah beberapa bulan kemudian, aku ngedengerin kabar kalau dia itu nikah sama pacarnya yang terakhir. Tapi sayangnya, nggak lama kemudian, dia memutuskan untuk berpisah dengan istrinya. Itulah hal yang aku takutin sebenarnya dari dampak perkawinan anak ini, Kak Daye. Oh, jadi begitu ya ceritanya Kak Askia. Kalau boleh tahu, menurut Kak Askia sendiri nih, solusi dari kasus yang sudah Kak Askia ceritain tadi apa? Solusi dari aku sih, agar kita terhindar dari perkawinan anak adalah sebaiknya kita fokus ke kewajiban kita sebagai pelajar, yaitu kita belajar dengan bersungguh-sungguh dan mengikuti berbagai macam kegiatan produktif lainnya, seperti mengikuti berbagai macam kegiatan organisasi serta ekstrakurikuler yang telah disediakan oleh sekolah kita, agar kita terhindar dari rayuan-rayuan untuk mengerjakan hal-hal yang negatif seperti pacaran. Aku nyaranin kepada teman-teman yang lagi ngedengerin podcast ini untuk sama-sama ngembangin diri sendiri terlebih dahulu agar kita bisa mendapatkan pasangan yang lebih baik di masa depan. Sebenarnya ya Kak Askia, peran orang tua itu juga penting dalam mengawasi anak-anak, baik dari orang tua, juga peran guru di sekolah, dan peran masyarakat, sehingga untuk terjadinya perkawinan anak akibat dari pacaran itu juga bisa diatasi. Wah, benar sekali nih Kak Ayuba dan Kak Askia. Jadi teman-teman, selain dimulai dari kita sebagai anak remaja, tentu peran orang tua juga penting dalam mencegah adanya perkawinan anak. Nah, untuk Kak Askia dan Kak Ayuba, kira-kira ada nggak sih saran yang dapat disampaikan untuk teman-teman yang ada di rumah? Pesan aku nih untuk teman-teman di rumah, lebih banyakin kegiatan hal-hal yang positif dan jauhin nih hal-hal yang kira-kira berpotensi untuk memberikan sisi negatif kepada diri kita, karena apabila kita telah masuk ke sisi negatif 1 kali, maka kita akan kecanduan untuk melakukannya 2 kali, 3 kali, 4 kali, hingga 100 kali. Mungkin Kak Ayuba ada tambahan? Nah, selain kita mencari kegiatan positif, kita sebagai anak remaja juga harus membuka pikiran kita dan memahami banyaknya pengaruh negatif perkawinan anak ketika kita sudah melakukannya, baik pada kesehatan mental, fisik, dan juga sistem reproduksi yang belum matang. Jadi untuk teman-teman semua, ayo kita sama-sama rencanakan masa depan dengan baik dan katakan tidak pada perkawinan usia anak. Wah, keren sekali nih Kak Ayuba dan Kak Askia. Yuk untuk teman-teman semua, jadilah remaja yang berencana dan katakan tidak pada perkawinan usia anak. Terakhir, dengar-dengar Forum Anak Provinsi Bengkulu punya jargon nih. Boleh dong untuk Kak Ayuba dan Kak Askia untuk jargon Forum Anak Provinsi Bengkulu bareng-bareng. Oke, boleh dong. Ayo, jadi kita itu punya 2 jargon nih di Forum Anak Provinsi Bengkulu. Ayo Kak Siti, siapa kita? Anak Indonesia. Anak Indonesia 100% cinta Indonesia. Forum Anak Provinsi Bengkulu, Pade Nian, Pade Tegalau, Camkoha. Sampai jumpa.